Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Juita dengan NIM 200591178 dari Prodi Manajemen. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kompensasi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita mengetahui dulu apa itu kompensasi. Kompensasi ini hampir mirip dengan pemberian imbalan, tetapi lebih bersifat tambahan gaji atau tunjangan. Kompensasi dalam bisnis biasanya berkaitan dengan penghargaan terhadap karyawan karena sudah mendukung perkembangan bisnis secara menyeluruh. Dalam sejumlah situs pencarian kerja, recruiter dari sebuah perusahaan menawarkan banyak hal terhadap pekerjaannya nanti. Hal tersebut bisa di luar gaji seperti keanggotaan gym, parkir gratis, atau jaminan kesehatan. Hal ini adalah bentuk dari kompensasi tersebut. Kompensasi ini akan menjadi daya tarik bagi pencari pekerjaan yang berkualitas sehingga untuk bisa bersaing demi sebuah perusahaan. Adapun jenis-jenis dari kompensasi tersebut yaitu ada kompensasi finansial dan ada kompensasi non finansial. Yang pertama kita bahas dulu mengenai kompensasi finansial. Kompensasi finansial itu ada kompensasi finansial langsung. Nah, menurut Bangun 2012, kompensasi finansial langsung ini adalah kompensasi yang diberikan secara langsung, baik dalam bentuk gaji pokok maupun berdasarkan kinerja. Berdasarkan kinerja ini dapat berupa bonus dan insentif. Adapun macam-macam dari kompensasi ini ada upah, yaitu upah ini adalah pemberian dalam bentuk pemberian kompensasi yang bersifat finansial. Upah ini adalah hal yang utama dalam sebuah pekerjaan bagi karyawan. Yang kedua adalah bonus. Bonus ini merupakan pendapatan tambahan yang didapat oleh karyawan di luar gaji pokoknya. Menurut Simamora, bonus ini merupakan tambahan kompensasi di luar gaji atau upah yang diberikan organisasi. Pada umumnya pemberian bonus ini didasarkan pada produktivitas atau tingkat keuntungan yang besar, kemudian untuk kehadiran dan prestasi kerja. Selanjutnya ada insentif. Menurut Simamora tahun 2006-445, insentif ini merupakan tambahan kompensasi di luar gaji dan upah yang diberikan berdasarkan produktivitas atau penjualan, keuntungan, dan pemangkasan biaya. Hal ini insentif ini bersama dengan bonus. Hal ini sama-sama bertujuan untuk mendorong dan mengambil produktivitas dari karyawan. Nah, kemudian yang kedua ada kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial tidak langsung ini merupakan seluruh imbalan finansial yang tidak termasuk di dalam kompensasi finansial langsung. Kompensasi jenis ini disebut sebagai tunjangan. Kompensasi finansial diberikan oleh perusahaan sebagai pelengkap dari kompensasi finansial langsung. Kemudian ada menurut Maltese bahwa kompensasi tidak langsung ini disebut juga dengan tunjangan, yaitu imbalan yang tidak langsung yang diberikan kepada karyawannya, misalnya seperti asuransi, jaminan kesehatan, pembayaran waktu tidak kerja, dan pensiun. Yang kedua yaitu ada jenis kompensasi finansial non finansial. Nah, adapun kompensasi non finansial ini menurut Simamora tahun 2006, kompensasi non finansial ini terdiri atas
kepuasan yang diperoleh seorang dari pekerjaan itu sendiri. Menurut Rifai, kompensasi non-finansial ini merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan selain dalam bentuk uang. Shimomura membaginya ke dalam dapat dilihat kompensasi yang tidak langsung kompensasi non finansial ini dapat dilihat dari pekerjaan, memberikan tugas yang menarik, tantangan bekerja, tanggung jawab terhadap pekerjaan, kesempatan mendapatkan pengakuan, dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian lingkungan kerja bisa berupa kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, lingkungan kerja yang nyaman, dan kerabat kerja yang menyenangkan. Itu adalah merupakan bentuk dari kompensasi non finansial. Yang terakhir, ada tujuan dari pemberian kompensasi tersebut, baik itu kompensasi finansial maupun kompensasi non finansial. Menurut Handoko, pemberian kompensasi ini untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Dengan adanya kompensasi yang memadai atau kompensasi yang baik, yang banyak atau yang memadai tersebut bisa membuat karyawan termotivasi untuk bekerja dengan baik dan mencapai prestasi atau tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Kepuasan dan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Dengan begitu perusahaan akan bisa bekerja secara baik dan bisa bersaing dengan baik. Adapun pembagian tujuan dari pemberian kompensasi ini, tujuan pemberian kompensasi itu adalah yang pertama, mendapatkan karyawan yang kompeten. Nah, dengan memberikan besaran kompensasi yang sesuai akan menjadi penarik bagi calon karyawan. Dengan demikian, perusahaan akan saling bersaing untuk menawarkan kompensasi yang tinggi agar terlihat menarik di mata pasar tenaga kerja. Dengan begitu, perusahaan akan bisa mendapatkan karyawan yang kompeten. Yang kedua ada menjaga loyalitas karyawan. Nah, dengan adanya kompensasi, maka perusahaan akan bersaing untuk mencegah terjadinya kutu loncat atau karyawan yang keluar masuk perusahaan dikarenakan tidak kurang puasnya terhadap kompensasi suatu perusahaan. Maka kalau karyawan tidak puas dengan kompensasi suatu perusahaan, maka mereka akan mudah berpindah. Sedangkan mereka sudah memiliki karyawan yang kompeten. Nah, untuk mempertahankannya, maka perusahaan harus bisa bersaing memberikan kompensasi yang baik, yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada menegakkan keadilan. Keadilan di sini adalah keseimbangan antara konsistensi internal dan eksternal. Pertimbangan ini akan menjadi indikator kompensasi dan menjadi perhatian dalam menentukan kompensasi. Yang keempat ada menghargai tingkah laku dan kebiasaan yang dikehendaki perusahaan. Misalnya menghargai tingkah laku ini seperti tanggung jawab, prestasi kerja, loyalitas dan sebagainya harus diapresiasi dengan kompensasi yang efektif supaya menjadi kebiasaan yang berkembang dalam perusahaan. Yang kelima ada mengontrol biaya. Nah, dengan kompensasi yang memadai, maka seorang karyawan akan bisa bekerja secara kompeten dan betah pada perusahaan tersebut. Maksudnya tidak keluar masuk perusahaan, sehingga perusahaan ini tidak perlu merekrut kembali karyawan baru. Nah, dengan begitu maka bisa meminimalkan biaya pada perusahaan tersebut atau mengontrol biaya. Kemudian yang keenam, menjalankan peraturan pemerintah. Hal ini juga dilatar belakangi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang kompensasi, sehingga apabila perusahaan mengatur dan
dan memahami tentang pengertian manajemen kompensasi berarti telah menjalankan peraturan lega dari pemerintah. Pentingnya perusahaan memberikan kompensasi yaitu memperoleh imbalan prestasi kerja yang lebih besar dari karyawannya. Sedangkan pentingnya karyawan atas kompensasi yang diterima yaitu dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dan menjadi keamanan ekonomi rumah tangganya. Bagi perusahaan, kompensasi merupakan faktor utama dalam kepegawaian. Nah, baiklah, untuk kesimpulan kita tinjau dari perbedaan kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Di mana kompensasi finansial ini pemberian kompensasi yang dibayarkan secara langsung dalam bentuk gaji pokok, atau bisa jadi pemberian bonus yang berdasarkan kinerja perusahaan. Sedangkan untuk kompensasi tidak langsung ini, kompensasi yang diberikan perusahaan sebagai pelengkap dari kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi tidak langsung ini disebut juga dengan tunjangan yang berupa imbalan tidak langsung diberikan kepada karyawannya, misalnya seperti asuransi, jaminan kesehatan, pembayaran waktu tidak bekerja, dan pensiun. Nah, kompensasi tidak langsung ini lebih ke bonus, lebih ke kompensasi berupa asuransi atau jaminan kesehatan. Sedangkan kompensasi langsung ini lebih ke berbentuk uang. Maaf, untuk kesimpulannya yaitu ada kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Untuk kompensasi yang finansial ini yaitu lebih bentuk uang, sudah jelas bentuk uang, yaitu berupa gaji pokok atau kinerja yang diberikan oleh perusahaan, atau bonus berupa yang didasarkan pada kinerja perusahaan. Kemudian untuk kompensasi non-finansial ini kompensasi yang diberikan dalam bentuk pekerjaan. Yang hal ini merupakan bentuk kepuasan dari seseorang atau karyawan yang diperoleh dari pekerjaan. Kompensasi non-finansial ini lebih ke pekerjaan atau penghargaan yang diberikan selain gaji, selain bentuknya berupa uang. Misalnya pekerjaan yang memberikan tugas-tugas yang menarik, tantangan pekerjaan, kemudian memberikan lingkungan yang nyaman. Pokoknya kompensasi non finansial ini adalah bentuk penghargaan yang diberikan karyawan selain dalam bentuk uang. Kalau yang finansial itu dalam bentuk uang, misalnya pemberian bonus, gaji sudah jelas diberikan. Kemudian untuk tambahan dari gaji tersebut, misalnya ada keuntungan yang besar, maka diberikan seperti bonus dan insentif. Baiklah, hanya itu video pembahasan dari saya mengenai kompensasi ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.